Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ogi Nopiandra dengan NIM C0D020036. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tax planning dan pengendalian atas PPh pasal 21. 1. Kompensasi karyawan, tunai versus natura. Karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan dan pemberi kerja lain akan menerima imbalan hasil dari jasa yang ia berikan, berupa kompensasi. Kompensasi yang diberikan oleh pemberi dana pensiun dan tanggungan biaya kenikmatan atau natura. Pemberi kerja tentu ingin memaksimalkan biaya yang bisa mereka bebankan sebagai pengurangan penghasilan, agar pajak yang mereka bayarkan semakin sedikit. Di lain pihak, pemberi kerja juga ingin memacu motivasi karyawannya agar dapat bekerja secara produktif dan memberikan kompensasi tambahan di samping kompensasi pokok yang mereka berikan. Dalam hal ini, pemberi kerja harus memperhitungkan dengan cermat kebijakan yang akan mereka pilih. Idealnya, tentu mereka ingin agar dapat memberikan kompensasi tambahan dan biayanya dibebankan. Maka dari itu, pemberi kerja dapat mempertimbangkan cara pemberian kompensasi tersebut. Yang kedua, metode perhitungan PPh pasal 21. Dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21, ada 3 metode yang bisa digunakan, yaitu pertama, gross method adalah metode pemotongan pajak di mana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya. Yang kedua, net method merupakan pemotongan pajak di mana perusahaan menanggung pajak karyawannya. Dalam hal ini, jumlah PPh pasal 21 yang terutang akan ditanggung oleh perusahaan yang bersangkutan. Yang ketiga, gross up method adalah metode di mana perusahaan memberikan tunjangan pajak sama besarnya dengan PPh pasal 21 yang dipotong atas gaji karyawan. Yang ketiga, konsep taxable dan deductible terkait dengan unsur-unsur biaya karyawan. Konsep taxable dan deductible adalah konsep yang menjelaskan tentang pos-pos yang dapat atau tidak dapat dikenai pajak penghasilan, atau objek pajak dan bukan objek pajak penghasilan, dan pos yang dapat atau tidak dapat dibiayakan atau pengurang penghasilan bruto, yang mekanismenya jika pada pihak pemberi kerja pemberian imbalan atau penghasilan dapat dibiayakan atau pengurang penghasilan bruto, maka pada pihak karyawan merupakan penghasilan yang dikenakan pajak. Sebaliknya, pada pihak karyawan pemberian imbalan, penghasilan tersebut bukan merupakan penghasilan, maka pada pihak pemberi kerja tidak dapat dibiayakan atau bukan pengurang penghasilan bruto. Konsep taxable dan deductible merupakan konsep dasar yang lazim diterapkan dalam perencanaan pajak, yang pada umumnya dilakukan dengan mengubah atau mengkonversi penghasilan yang merupakan objek pajak menjadi penghasilan yang bukan objek pajak, atau sebaliknya mengubah biaya yang tidak dikurangkan menjadi biaya yang boleh dikurangkan, dengan konsekuensi terjadinya perubahan pajak terutang akibat perubahan dan konversi tersebut. Yang keempat, yaitu rekonsiliasi objek PPh 21 dengan unsur-unsur biaya karyawan.
Untuk meyakinkan bahwa seluruh objek PPh pasal 21 telah dipotong, pajaknya perlu dilakukan rekonsiliasi antara data laporan keuangan, baik yang berasal dari akun neraca maupun akun biaya. Jika perhitungan PPh 21 dilakukan oleh bagian SDM, maka rekonsiliasi juga harus dilakukan oleh bagian SDM dengan data di bagian akuntansi atau buku besar. Rekonsiliasi sangat berguna dalam rangka pelaksanaan pengendalian dan pembuktian bahwa seluruh objek PPh 21 telah dipotong PPh-nya. Hal semacam ini akan memudahkan wajib pajak ketika diperiksa oleh petugas pajak nantinya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.